心藏在史上，中国的子民等牺牲品。不是对其他人都下狠。你们皇室的九龙帝王宫。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Burning Gods episode ke-66, yang dimana pada cerita sebelumnya para sekte pemberontak mereka semua telah berkumpul untuk bersiap-siap menyambut kedatangan dari guru besar, yang tujuan mereka ingin menewaskan guru besar pada pertarungan keroyokan. Dan sedangkan untuk di pihak guru besar, Cimu membantu pihak guru besar, yaitu dengan ia menggunakan para pasukan dari sekte Tiamonya, yang dimana Cimu bersama dengan anggota sekte Tiamonya membuat rencana rahasia dengan guru besar, yang setelah rencana tersebut dibuat, mereka pun pada akhirnya telah sampai di wilayah selatan, yaitu tempat dari para anggota sekte pemberontak, dan mereka pun di sana bertemu di tempat perkumpulan dari para petinggi sekte pemberontak, yang tujuan mereka telah dimulai untuk mengeroyok guru besar, yang di sana mereka juga telah membuat dinding perlindungan untuk mencegah guru besar kabur, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut di lain sisi dari pihak Kekaisaran Yanka yang kini telah bekerja sama dengan sekte Tiamo, yang di sana pihak Kekaisaran Yanka telah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan kepada para anggota sekte pemberontak dengan mereka yang telah mempersiapkan banyak pasukan dan juga persenjata lengkap. Dan sedangkan untuk anggota sekte Tiamo, mereka di sana membuat barisan teleportasi di kisaran dari para rombongan sekte pemberontak. Yang juga para anggota sekte Tiamo mengelilingi gunung yang menjadi tempat dari para petinggi sekte pemberontak dan juga guru besar, yang setelahnya para anggota sekte Tiamo mereka menggunakan bendera teleportasi mereka memindahkan gunung tersebut ke tempat lain. Yang hal itu pun seketika membuat para bawahan dari anggota sekte pemberontak menjadi kaget kemana sekte Tiamo membawa pergi petinggi mereka. Dan setelahnya Kekaisaran Yanka mereka melepaskan serangan besar-besaran ke arah dari rombongan sekte pemberontak tersebut. Yang dengan persenjataan dan juga kekuatan militer mereka yang lebih kuat dari para anggota sekte pemberontak tersebut, membuat Kekaisaran Yanka bisa menjebol pertahanan dari rombongan sekte pemberontak itu dan juga melakukan serangan massal kepada para anggota sekte pemberontak, yang membuat banyak anggota sekte pemberontak kehilangan nyawa mereka di momen tersebut. Persenjataan tingkat tinggi para makhluk raksasa dan juga para makhluk binatang magis, mereka semakin melakukan serangan yang dahsyat kepada para rombongan sekte pemberontak, yang semakin situasi itu membantai habis dari para anggota sekte pemberontak. Dan sedangkan para petinggi dari sekte pemberontak yang telah dipindahkan ke tempat yang berbeda oleh anggota sekte Tiamo, di sana mereka dibuat kaget karena tak menyangka sekte Tiamo akan bekerja sama dengan Kekaisaran Yanka. Cimu menjawab bahwasanya sekte pemberontak duluan yang telah melanggar aturan dunia bela diri, yang dimana seharusnya mereka melakukan pertarungan duel, tetapi para sekte pemberontak malah berniat untuk mengeroyok guru besar, yang menandakan para anggota sekte pemberontak telah terhina sejak awal. Chundeyi pun menghina sekte Tiamo dengan mengatakan bahwasannya sekte Tiamo telah menjadi hina karena mau untuk menjadi kaki tangan dari Kekaisaran Yanka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya serangan dari guru besar yang mengarah ke arah leher dari Chundeyi, yang seketika serangan itu membuat leher Chundeyi tertembus dan Chundeyi pun seketika kehilangan nyawanya.
Yang hal itu pun membuat seluruh petinggi dari sekte pemberontak lainnya mereka langsung waspada kepada guru besar karena guru besar telah melakukan pergerakan. Dan setelahnya guru besar memamerkan kekuatannya dengan mengeluarkan aura kekuatannya yang dahsyat, yang seketika hal itu membuat 3 monster tua alias 3 orang yang pernah memberikan luka kepada guru besar kaget karena kekuatan dari guru besar yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu dengan guru besar. Sang pria bertopeng pun menyadari bahwasanya guru besar selama ini masih menyimpan kekuatan sebenarnya. Guru besar membenarkan hal tersebut jika dirinya menunjukkan kekuatannya sejak awal, maka para anggota sekte pemberontak tidak akan mau untuk berkumpul ke wilayah selatan menghadapi acara ini. Jadinya rencana guru besar untuk membuat dirinya terlihat lemah oleh para anggota sekte pemberontak, hal itu berhasil dengan buktinya sekarang para anggota sekte pemberontak mau berkumpul di wilayah selatan. Setelahnya guru besar memberikan kode kepada Cimu yang menandakan bahwasanya urusan Cimu telah selesai, yang lalu pun adanya Guardian Left dan juga Guardian Right dari sekte Tiamo muncul memindahkan Cimu dan juga rombongannya pergi meninggalkan tempat arena pertempuran. 只剩下你们。既然各位选择了第二条， Yang kini pun guru besar berbicara kepada semua petinggi dari para anggota sekte pemberontak bahwasanya sekarang merupakan urusan mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan melalui cara dunia bela diri alias pertarungan habis-habisan. Temannya Cimu bertanya bagaimana nasib dari guru besar karena guru besar masih berada di tengah rombongan dari para petinggi sekte pemberontak. Cimu menjawab bahwasanya semuanya akan baik-baik saja karena guru besar sendiri yang meminta hal tersebut, yang artinya ia percaya diri dengan kemampuannya bisa melewati masalah dari para petinggi sekte pemberontak. Tak lama kemudian para anggota sekte Tiamo lainnya mereka berkumpul di tempatnya Cimu, yang hal itu membuat teman-temannya Cimu kaget dan juga ketakutan karena mereka yang tidak tahu Cimu merupakan ketua sekte Tiamo. Di sana teman-temannya Cimu mengira bahwasanya para anggota sekte Tiamo berniat untuk mencelakakan mereka semua, tetapi para anggota sekte Tiamo mereka justru memberikan hormat kepada Cimu dengan menyebut Cimu sebagai petinggi mereka. Hal itu seketika membuat teman-temannya Cimu kaget karena mereka tak menyangka bahwasanya Cimu merupakan ketua sekte Tiamo. Cimu juga menenangkan kepada para anggota sekte Tiamonya bahwasanya orang-orang yang ia bawa merupakan teman-temannya yang tidak berbahaya. Tetapi Cimu juga menyarankan kepada para anggota sekte Tiamonya untuk menawarkan teman-temannya bergabung dengan sekte Tiamo, yang juga Cimu bercanda untuk menakut-nakuti temannya dengan mengatakan kepada mereka jika teman-temannya menolak untuk bergabung maka tinggal kuburkan saja di tempat yang indah ini. 就埋在这山清水秀的地方。对，是圣教的人了。 Mendengar hal itu seketika membuat teman-temannya Cimu ketakutan dan mereka pun setuju untuk bergabung dengan sekte Tiamo dengan alasan juga kalau sekte Tiamo ini merupakan pendukung dari Kekaisaran Yanka, yang artinya tidak adanya konflik di antara Kekaisaran Yanka dan juga sekte Tiamo, yang menandakan jikapun mereka bergabung tidak akan masalah bagi Kekaisaran Yanka mereka. Dan di sana juga teman-temannya Cimu mengetahui kalau si Yuan Chang juga merupakan anggota sekte Tiamo, yang dimana ia juga merupakan pejabat yaitu seorang sain. Dan di dalam pertempuran dari guru besar, di sana guru besar menghina para sekte pemberontak karena sebelumnya mereka banyak bacot, tetapi kenapa mereka sekarang malah pada diam? Yang artinya di sini para petinggi sekte pemberontak mereka telah menyadari bahwasanya mereka kira mereka telah membuat jebakan kepada guru besar, tetapi ternyata guru besar telah membuat jebakan sendiri kepada mereka yang jauh lebih besar dan juga terdepan daripada mereka. Teman-teman Cimu kembali bertanya kepada Cimu apakah mereka tidak melakukan pergerakan untuk menyelamatkan guru besar. Cimu menenangkan kepada mereka bahwasanya guru besar bisa menghadapi situasi ini karena ia merupakan dewa nomor 1 di dunia ini yang merupakan seorang dewa pedang, maka guru besar akan bisa untuk menghadapi situasi ini. Yang guru besar juga telah meminta kepada sekte Tiamo untuk hanya memberikan dukungan saja dari pengepungan ini, yaitu memindahkan lokasi mereka, dan hal itu telah selesai mereka lakukan dan mereka sekarang hanya perlu mengawasi saja dari aksi guru besar. Yang Cimu juga menyadari satu hal, kedatangan dari sekte Tiamo ini benar-benar telah memberikan kejutan besar bagi para anggota sekte pemberontak, dan kejutan besar seperti ini biasanya bisa untuk
mengacaukan mental dari para pemberontak tersebut, dan di ranah tingkatan tinggi yaitu Divine Bridge Realm seperti mereka semua, ketenggangan mental seperti ini merupakan celah yang besar untuk bisa menjadi titik lemah dari para pemimpin sekte pemberontak, yang artinya sekarang situasi ketenggangan mental jauh lebih diunggulkan kepada guru besar. Cimu yang penasaran dengan pertarungan tingkat tinggi seperti ini, Cimu ingin menonton pertarungan itu, tetapi kekuatan mata dewanya tidak sanggup untuk menembus pertahanan dari penghalang di sana, dan Cimu pun berniat untuk meningkatkan kekuatan mata dewanya ke level keempat, yaitu peningkatan dari biru langit. Tetapi Cimu tidak berhasil melakukan peningkatan itu, namun di saat itu tiba-tiba saja Cimu mendapatkan penglihatan yang tajam secara misterius. Berkat penglihatan tersebut, Cimu bisa melihat situasi pertempuran yang dihadapi oleh guru besar melawan para petinggi dari sekte pemberontak. Yang dalam pertarungan tersebut, walaupun guru besar sendirian, tetapi kekuatannya mampu untuk memojokkan para anggota sekte pemberontak yang ia mendapatkan serangan dari berbagai arah, tetapi guru besar bisa menghadapi mereka. Di sana Cimu dibuat kaget bagaimana dirinya bisa mendapatkan penglihatan ini padahal kekuatan dari mata dewanya belum ditingkatkan. Namun di sana Cimu menyadari bahwasannya peningkatan ini berasal dari Kaisar Dutian, yaitu penguasa dunia bawah sebelumnya yang telah secara diam-diam menaruh kekuatannya kepada tubuhnya Cimu untuk bisa memata-matai dunia atas, dan di sini pun Cimu lebih memilih untuk tetap diam saja dan memanfaatkan keuntungan ini untuk bisa melihat pertarungan dari guru besar. Yang dalam pertarungan tersebut, walaupun guru besar dikeroyok oleh para petinggi sekte pemberontak itu, tetapi guru besar masih bisa santai menghadapi para pemberontak itu, yang dengan setiap satu kali ayunan dari pedangnya ia mampu untuk menewaskan salah satu petinggi dari sekte pemberontak yang juga menghadapi salah satu monster tua alias si nenek pengendali serangga, yang di sana guru besar juga merendahkannya karena ia mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi kekuatannya masih belum mampu untuk menandingi dirinya. Dan setelahnya menghadapi monster tua dari Master Pedang, yang di sana guru besar juga merendahkannya dengan mengatakan bahwasannya walaupun ia memiliki teknik 14 berpedang, tetapi teknik-teknik tersebut telah ketinggalan zaman yang tidak sebanding dengan guru besar, yang sampai membuat Master guru pedang tersebut dikalahkan oleh guru besar. Dan setelahnya guru besar dengan kekuatan aura yang meledak dan juga kecepatan tinggi yang melaju menyerang para anggota sekte pemberontak tersebut dengan sangat cepat. Dan juga serangannya dahsyat dari pedang Civital yang ia buat. Dan setelahnya guru besar lanjut menghabisi para petinggi setiap sekte pemberontak, yang di sana juga guru besar sambil mengatakan kesalahan-kesalahan mereka seperti sekte mayat yang telah menggunakan metode jahat untuk mengorbankan para manusia agar bisa menggunakan teknik pengendalian mayat mereka. Dan juga sekte Nine Nether yang telah melukai para anggota dari Akademi Taisui mereka. Dan lanjut setiap para pemimpin lainnya yang guru besar juga memberitahu kesalahan-kesalahan mereka dengan tujuan sebagai ketetapan kalau mereka itu layak untuk dimusnahkan. Kekuatan dari guru besar juga sampai terasakan oleh orang-orang yang di luar, yaitu Cimu dan juga lainnya. Mereka pun mengakui bahwasanya benar kalau guru besar itu merupakan dewa nomor 1 di dunia sekarang. Di sana Cimu juga bisa menilai teknik berpedang dari guru besar, dan juga Pak Kades memiliki hal yang berbeda, yang dimana Pak Kades memiliki kerumitan dari teknik pedang diagramnya, tetapi untuk guru besar ia ternyata menyederhanakan teknik berpedang tersebut tetapi memperkuatnya ke tingkatan yang ekstrim, yang sampai pada akhirnya guru besar menghadapi sang pria bertopeng. Tetapi di sana Cimu dibuat sangat terheran pada pertarungan pria bertopeng itu. Guru besar tampak menahan kekuatannya. Berbeda dengan para anggota pemberontak lainnya, guru besar menghabisi mereka tanpa pikir panjang. Tetapi untuk pria bertopeng itu, guru besar seperti berhati-hati untuk tidak menewaskannya, yang sampai pada akhirnya guru besar bisa melukai bagian pundak dari pria bertopeng itu. Tetapi setelahnya pria bertopeng dan juga monster tua mereka langsung bekerja sama untuk mengepung guru besar
besar yang dimana mereka langsung menggunakan segel formasi untuk menahan pergerakan guru besar agar guru besar tidak bisa kabur. Dan sedangkan pria bertopeng yang mengeluarkan teknik berpedang 9 naga, yang teknik tersebut mengeluarkan bayangan 9 naga, yang 9 naga tersebut mengepung guru besar dan bersiap untuk menyerang guru besar secara bersamaan. Tetapi Cimo yang melihat teknik berpedang tersebut menyadari bahwasanya teknik berpedang itu merupakan teknik berpedang dari pihak kekaisaran yang berasal dari keluarga Ling, alias pihak dari keluarga bangsawan kekaisaran Yanka, yang artinya si pria bertopeng ini adalah pihak dari kekaisaran Yanka tetapi telah memberontak. Dan di sini pun Cimo paham sebenarnya guru besar telah mengetahui pria bertopeng ini merupakan pemberontak dari kekaisaran Yanka, tetapi guru besar selama ini kesulitan untuk bisa memancing keluar si pria bertopeng ini karena si pria bertopeng ini yang sangat berhati-hati. Tetapi pada akhirnya guru besar bisa untuk memancing keluar pria bertopeng ini dengan membuat dirinya seakan-akan melemah dan pada akhirnya mau berkumpul di wilayah Xingjia Selatan ini. Guru besar untungnya bisa bertahan dari teknik 9 naga milik dari pria bertopeng. Setelahnya guru besar melepaskan serangan balasan dengan teknik pedangnya, yang si pria bertopeng mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan harta loncengnya. Tetapi pertahanannya tidak mampu untuk menahan serangan pedang dari sang guru besar yang hampir pedang itu menancap ke arah kepala dari pria bertopeng. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja adanya pihak lainnya yang memberikan perlindungan kepada pria bertopeng. Dan setelahnya tampak perlindungan tersebut ternyata berasal dari sekte Thunderclap yang tiba di sana dengan menggunakan patung Buddha raksasa, dan juga banyak anggota dari sekte Thunderclap di sana yang bersiap untuk menjadi lawan baru dari pihak guru besar. Dan setelahnya cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你曾是一玉腐化，安安心心藏在史上，中国的子民等牺牲品。